Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Harahat, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Welah, Aceh Barat. Pada video kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Erviana. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Welah. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Baik baik. ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, Hari alhamdulillah. ini kita berhadapan bercakapan. Sebelum nanti akan saya amati ketika Ibu dalam proses pembelajaran di kelas ya. Ya. Nanti mungkin Ibu akan melakukan proses pembelajaran dan di sana saya akan melakukan proses supervisi kelas ya. Ya. Baik Ibu. Baik. Adapun tujuan dilakukannya percakapan kita ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nanti ya, sebelum Ya. nanti Ibu melakukan kegiatan Ya. pembelajaran agar lebih siap lagi ya, dan lebih percaya diri. Sehingga dalam memberikan pembelajaran kepada siswa baik ya atau bagus ya seperti itu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai itu seperti apa? Apa saja? Ya, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini itu ada 3. Yang pertama Ibu, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Itu berupa buku pengetahuan yang dibacakan atau diperdengarkan dengan cermat. Yang keduanya itu peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Itu berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Kemudian yang ketiganya itu peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaedah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Gitu. Ya. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya dalam pembelajaran nanti Bu ya. Ya. Nah, sekarang Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Di sini area pengembangannya yang pertama bidang pengetahuan dan yang kedua itu keterampilannya. Iya, kalau misalnya pengetahuan itu gimana siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Itu yang bidang pengetahuannya ya. Kalau bidang keterampilannya itu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, itu yang di bidang keterampilan area keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai tadi adalah yang pertama bagian aspek pengetahuan dan yang lalu juga yang aspek keterampilan pada siswa ya. Nah, saya sekarang Bu ingin mendengar ya Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Gitu. Kalau bicara masalah strategi juga, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa di situ saya melihat bagaimana tingkat kesiapan belajar siswa. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya diintegrasikan juga pembelajaran sosial emosional, karena itu memang pembelajaran sosial emosional itu memang harus dilakukan biar seiring dengan
pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian di situ saya juga melakukan pembagian kelompok siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga sesuai dengan minat dan siswa di situ. Itu saya juga menggunakan model pembelajarannya berbasis masalah gitu ya, atau problem-based learning ya, kita istilahkan dalam bahasa Inggris. Nah, metode di sini saya gunakannya bisa juga menggunakan diskusi kelompok, di mana adanya tanya jawab dengan siswa dan juga sesama siswa ya, tanya jawab, dan juga ada diberikan tugasan kepada siswa. Jadi ya ada metode yang akan diterapkan di dalam kelas itu akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Nah, lalu ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disebut dengan PBL ya, PBL disebutkan. Dan juga dengan metode diskusi kelompok ya. Kemudian penugasan, diberikan penugasan dan juga tanya jawab. Nah, terus sekarang bagaimana ya dengan media pembelajaran yang akan ibu pergunakan di dalam kelas? Kalau menggunakan media pembelajaran itu bisa bervariasi ya, juga bisa beragam. Dimana saya menggunakan di sini salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Nah, saya memberikan juga LKPD kepada siswa, namanya lembar kerja siswa, dan juga saya kemudian saya salinkan juga ke PowerPoint dengan menggunakan alat media seperti laptop ya. Baik ibu. Nah, kira-kira ibu kapan nih ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa seperti itu? Ini kebetulan saya ada jam ngajar di hari Rabu ini di kelas kelas 9 ya. Jadi mungkin saya akan terapkan di kelas 9. Baik Bu. Nah, jadi Bu nanti di hari Rabu ya Bu, Rabu minggu depan ya? Iya, minggu depan. Kan? Iya. Di jam ke berapa Bu? 6 ya? Iya, jam ke-6 ya. Jam ke-6 saya. Dan 7 saya akan datang ke kelas Ibu. Baik. Untuk sedang seperti ya. Iya, baik. Saya dan juga saya akan melihat juga mencatat ya Bu ya. Apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu ya Bu. Nah, nanti setelah itu kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Nah, di situ akan kita adakan nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan lagi percakapan yang terakhir ya Bu ya. Iya, baik. Baik, yaitu Bu percakapan pasca observasi. Nantinya akan nanti mungkin ada didamping oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, saya syukur alhamdulillah saya dapat gambaran mengenai gambaran layar media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan ya. Jadi saya juga akan mempersiapkan mulai sekarang. Setidaknya ke depan saya sudah ada persiapan terhadap apa yang saya persiapkan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu yang saya dapat hari ini Bu ya. Terima kasih ya. Baik Ibu. Bertemu lagi minggu depan Ibu ya. Kita dalam kegiatan observasi di hari Rabu. Demikian Ibu ya. Ya, percakapan kita hari ini, kita bertemu lagi dalam kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya. Semangat luar biasa ya. Terima kasih. Ayo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Oke, anak ibu. Sehat semua ya? Sehat. Oke, siapa yang tidak hadir ini? Firman Bu. Firman. Ya, what's wrong is Firman? Kenapa Firman? Begini Bu. Sakit. Ya, kita berdoa pada Firman semoga cepat sembuh. Baik, anak ibu semuanya. Ya. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia. Indonesia ya. Siapa yang lagu Indonesia ya? Tiara, boleh silakan Tiara. Berdiri ya. Depannya. Para hadirin silakan berdiri semuanya. Kita sama-sama bacakan surat Al-Ikhlas saja ya. Ya, siapa yang bisa pimpin? Chelsea boleh, siapa saja boleh? Tiara boleh, silakan pimpin Tiara. Baca Al-Ikhlas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan mudah dengan pembacaan surat-surat pendek. Semoga kita berkah dan lancar dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita berlanjut ke materi berikut, ya, ibu ingin tahu sejauh mana anak ibu sudah paham dengan materi yang kita berikan. Baik, minggu lalu ibu sudah ajarkan tentang beri tingkat. Kira-kira siapa yang tahu apa itu beri tingkat? Ya. Iya betul Chelsea, kartu ucapan. Oke. Nah, untuk memantapkan supaya kita agak lebih fokus, lebih rileks dalam belajar, marilah sama-sama kita lakukan teknik stop ya. Ikutilah instruksi yang ibu sampaikan ya anak ibu. Baik, perhatikan baik-baik ya. Apapun yang sedang Anda lakukan, silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau posisi berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Luruskan lengan di atas paha. Luruskan sepatu Anda. Luruskan kaki dan sentuh lantai. Luruskan kaki dan sentuh lantai. Luruskan kaki dan sentuh lantai. Dengan telapak kaki secara langsung. Rasakan kontak antara kaki dan tempat duduk Anda.
ya. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Rasakan udara masuk dan udara keluar. Bernafaslah mulai dari hidung dalam hitungan 4 detik. Dan buang nafas dalam 4 detik. Rasakan. Terus hangatnya masuk dan nafas keluar. Lakukanlah sebanyak 5 kali. Sambil bernafas secara sadar, amatilah perasaan apa yang Anda rasakan. Rasakan sajian apa yang terjadi pada diri Anda. Mungkin ada rasa nyeri, mungkin ada rasa nikmat. Rasakan saja. Ingat untuk tetap menyadari nafas ini. Ayo, bagaimana anak ibu? Ada rasa rileks tidak? Merasa rileks? Merasa tenang? Merasa lega? Setelah kita melakukan teknik stop. Kira-kira sudah lebih merasa nyaman? Sudah lebih fokus? Ya, konsentrasi penuh kita belajar supaya apa yang kita pelajari itu akan membuahkan hasil yang bagus juga. Baik, Ibu. Adapun ya, di pembelajaran kita hari ini kita mempelajari mengenai ini dia. Mengenai ini dia. Apa itu? Ya, simple present tertulis ya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ibu ingin nanti anak ibu melalui kerja kelompok, melalui diskusi kelompok nanti bisa membuat kalimat tanya dalam bentuk simple present. Gunakan kata bantunya do atau does ya. Nah, dan juga yang kedua, tujuan kedua, ibu ingin nantinya anak ibu bisa membuat kalimat dalam bentuk simple present dengan temannya dalam berkelompok nantinya ya. Jadi tujuan belajar kita kedua hari ini ya. Itu yang tujuan utama dua kita hari ini. Baik, kita lihat ke simple present. Nah, sebelum ibu memberitahu siapa yang tahu dulu, what is the meaning simple present? Apa itu simple present? Tunjuk tangan siapa bisa? Oke, Chelsea. What is the meaning simple present? Aktivitas yang dilakukan secara rutin. Oke, any else? Siapa yang mau jawab lagi? What is the meaning simple present? Tunjuk tangan. Arifin, ya silakan Arifin. Apa? Yang kegiatannya dilakukan secara rutin atau berulang-ulang. Contohnya apa kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan? Makan, mandi, minum, apa lagi? Tidur, naik sepeda, naik motor, dan banyak hal lain kegiatan yang rutin kita lakukan setiap hari. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi kita, ya, lanjut ke materi langsungnya, ibu ingin dulu mengatakan kalian sesuai gaya belajar kalian bagaimana sesuai dengan kebutuhan kalian. Ibu akan memberikan kuis, ya, kuis singkat. Nah, kuis singkatnya tuliskan kata kerja, tentunya dalam bahasa Inggris kan, seberapa kalian tahu? Tuliskan. Kalau tahu dalam bahasa Inggris kata kerja sebanyak kalian tahu
Oh, tahu. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Oke, silakan dituliskan. Nah, keluarkan dulu buku. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah ya. Ini hasil pertanyaan tugas kalian yang sudah kalian ketahui. Nanti ibu lihat dulu ya, ibu cek dulu ya. Baik. Sudah. Berarti sekarang ibu bagikan kelompok kalian sesuai tingkat kemampuan kalian dan menurut gaya belajar kalian masing-masing ya. Jadi sekarang coba duduk secara berkelompok. Namanya sudah tahu kan? Ya ibu sebutkan ya. Yuk, siapa? Chelsea, Zara, Tika sama ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Lihat ke materi yang ibu tampilkan ya. Oke, kita lihat. Semuanya perhatikan. Simple present tense is used to talk about general habits or routines and situations that are more or less permanent. Nah, itu simple present itu bagi tiga. Ada yang secara umum, ada yang individual, ada sesuai dengan kondisi. Misalnya kondisi Indonesia pada umumnya apa? Keadaan Indonesia pada umumnya cuacanya panas. Nah, itu contohnya ya. Oke, kita lanjut terus. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini edible of frequency of use with the simple present. Jadi edible frekuensi keterangannya yang digunakan dalam bentuk simple present ada once. Itu once apa artinya? Iya, sekali. Which? 2 kali. 3 times? 3 kali. 4 times? 4? Iya. Every morning? Iya. Every morning? Setiap apa? Every week? Nah, berikutnya bentuk simple present itu kalimatnya ada subjek, ada kata kerja. Contohnya, I drink a cup of milk every day. Ya, saya minum secangkir susu setiap hari. Kalau kalimat nominalnya subjek adjektif. I am happy. What is the meaning I am happy? Dimas? Aku senang. Ya, aku senang. What is the meaning I am happy? Dimas? Hah? Yes. Apa? Aku senang. Ya besar suaranya. Ibu tanya aku senang biar suruh sana tuh. Besar suaranya. Nah, aku tanya lagi sama Dimas. I am happy. What is the meaning? I'm happy, Dimas? Aku senang. Iya, aku senang. Bagus, Dimas. Oke, next. Nah, ini bentuk simple present-nya ya. Lihat dulu. Bentuk positifnya ada subjek, ada verb. Satu sama S sama ES ya. Kenapa sama S? Itu apabila kata kerjanya bentuk kata kerja. Subjeknya orang ketiga tuh. Oke. Kalau bentuk negatifnya kita tinggal tambahkan do not atau does not tambah verbnya. Kata kerja pertama
Sama. Oke. Bentuk question. Ini question form nih. Bentuk kalimat tanya. Do or does plus subject plus the one. Nah, itu kalau kita bentuk kalimat tanya. Gunakan kata do atau does plus subject sama subjek kemudian kata kerja. For example, misalnya apa? Do you speak English well? Bisakah kamu bicara bahasa Inggris lancar? Do you speak English well? Oke. Ada ada pertanyaan tidak? Oh ya, pertanyaannya silakan. Ya, kalau kata kerja orang kedua tunggal, maksudnya ditambah s apa tidak itu? Nah, kalau orang kedua itu karena dia tunggal, arti kata kerjanya tidak perlu ditambah s. Jadi kata kerjanya tetap kata kerja ada dasar, ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo, Arifin. Question form ke apa? Siapa bisa jawab? Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Berarti itu question form, bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Seperti itu polanya. Question formnya. Do or does subject plus verb one. Oke? So far so good? Yes. So far so good. Do you understand? Yes. So far so good? So far so good. Very good. Udah, baik, kita lanjut lagi. Oke, kalau sudah, siapa mungkin yang lebih senang mendengar video, mari kita dengarkan video dulu. Mungkin lebih enak lewat video. Oke? Oke, silakan. Kita lihat aktivitas yang ditampilkan dalam video. Ya. When you will use the present simple? 1. To describe present truths. I have black hair. Julia works in a supermarket. Andrew is a fireman. 2. Repeated actions and habits. My girlfriend and I go shopping every Wednesday. Every Wednesday is a repeated action. James reads the newspaper every morning. If you do something every morning, it's a habit or a repeated action. The children walk to school every morning. Three. Something that is always true arrives at 1 p.m. Oke. Tadi udah diamati videonya. Ini kelompok senang mengamati video. Yuk, kira-kira ketangkap nggak apa kalimat yang ditampilkan dalam video tadi? Siapa bisa tunjuk tangan? Ayo. Arvin, ayo. Matahari terbenam. Iya, matahari terbenam. Bahasa Inggrisnya, the sunset is
Ya, the sunset in the west. Ya, matahari terbenam di bagian barat. Ada pertanyaan lagi ya? Nah, sekarang ibu bagikan tugas kelompoknya. Nah, kerjakan secara kelompok ya, teman-temannya. Dan sekarang perhatikan instruksi ibu ya. Kalian buat tugas di sini sesuai ataupun buat pilihan kalian ya. Boleh pilih mana yang lebih suka kalian buat, mana lebih suka dan menurut kalian lebih mudah. Boleh kalian pilih. Saya membuat dalam bentuk kalimat tanya aja bu. Saya membuat dalam bentuk kalimat simple presentnya aja, bentuk positifnya. Boleh nih pilih. Itu ada 2. Boleh dipilih. Terserah mau pilih. Kalau boleh juga. Walaupun kalian sesuai dengan keinginan kalian. Mana enaknya, ya? Mana sukanya. Oke, silakan bekerja. Ya. Kalau pulang ini dengan ketekan begini, ketekan ini aja masih sekarang di pokok nih yang dikasih bimbingan kamu ini. Kenapa kok bimbingan kamu ini ya? Di mana yang ini apa yang ini kerjakan ini? Oke, kalau ini ada ini tambah tambah ini kan barber kan ini benda kan benda di barber shop toko barber ya berarti the barber close 5 o'clock. Oke ya ini right hujan ya ada it right hujan. Ya, bagaimana? Sudah. Oke, sudah. Oke, Damis. Ayo, Miss. Ready. Siapa yang kelompok mana yang lebih cepat tadi? Sudah. Oke, kelompok split. Silakan kelompok split. Ya, silakan maju bacakan hasilnya. Bacakan, silakan Alibit. Oke, perhatikan ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Bacakan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arifin, saya di kelompok split. Ya. Speak English well. Ya, he speak English well. It takes a lot help. Januari. Ya. He When practice practice dancing regularly. Orang belajar baca ulang. His friend. Is him. After school. The barber shop closes at 5 o'clock. Ulang lagi. Benar, udah baca di Cang. He speak English well. He's right a lot of English. Sudah pasti kan kita dancing regularly kan.
his friend visit him after school. Oke, dapat dia yuk. Bilang lagi ya sama. Oh, boleh. Kalau dari sini baca apa kali itu? Jadi aku jadi suka aja. Suka apa? Macam sih. Suka baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya dari kelompok C. Yes, silakan. Let's speak English well. Oke. It's rain a lot here in January. Oke. We practice dancing lesson. He friends with his time after school. The barbershop closes at 5 o'clock. Oke, betul tidak? Betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sulit ya. Oke. Silakan ditempelkan hasil tugas kelompoknya di sini ya. Nah, sini. Oke, yuk. Oke, kelompok berikutnya. Yang ada lagi. Sudah tuh. Sudah tuh. Oke dah, kelompok berikutnya. Ya, siapa kelompok berikutnya? Mbak Asia. Oke, silakan. 5. Tepuk tangan untuk 5. Oke, kita lihat. Baca dulu. Oke. His friends visit him after school. Oke. The barbershop. Yes. The barbershop. Yes. Close at 5 o'clock. Oke. Very good, yes. Sangat bagus. Bagus ya. Apa yang mau dikomen dari kelompok lain ada? Gak ada komen lagi. Dapur. Oke, baik. Baik. Sudah ya, tugasnya tolong ditempelkan ke papan semua. Yang tadi yang selesai, tugasnya ditempelkan ke papan tulis. Silakan. Kira, biar lebih semangat lagi ya. Coba tepuk tangan sekali dulu. Tepuk tangan sekali. 2 kali. 3 kali. Oke, baik. Kita selanjutnya Ibu memberikan tes individu secara sendiri-sendiri. Ini untuk penilaian pengetahuan kalian. Sejauh mana tingkat pengetahuan kalian yang sudah Ibu berikan tadi. Sejauh mana menangkapnya, ya. Tugasnya gak banyak. Cuma kalian tuliskan kegiatan yang rutinitas kalian lakukan setiap hari. Misalnya mandi, makan, tidur. Iya. Tulis sekarang. Tulis di semua kertas. Kasih waktu 5
cepat. Buka di situ. Simple present boleh. Sekarang harus siap semua. Ayo finish. Finish. Kumpul terus. Dan saya mencintaimu tidak ada. Oke. Saya semua ya. Nah, ini hasil apa tugasnya ini penilaian untuk pengetahuan kalian dipanggil ya. Oke, udah selesai semua. Nah, selanjutnya marilah kita buat kesimpulan bersama mengenai simple present tense ya. Simple present tense ya, materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, sekarang silakan. Kita dengar semuanya ya. Simple present sebuah kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi secara rutin atau berulang-ulang Bu. Iya, simple present adalah suatu pola kalimat yang terjadi Secara rutin yang secara rutin berulang-ulang. dan berulang-ulang. Artinya yang menerangkan kejadiannya yang rutin dilakukan ya. Baik, kemudian struktur kalimatnya siapa bisa? Ayo. Oke, Selsi, silakan Selsi. Apa struktur kalimatnya? Ya. Yes, oke. I drink, apa nih? Iya. I drink a cup of milk every day. Oke, good. Kemudian kalimat nominalnya bagaimana? Siapa bisa? Nominal sentennya bagaimana? Siapa bisa? Ya, I'm happy. Saya senang. Oke, ada lagi yang ditambahkan. Saya senang, I'm happy. I'm lazy. Ada yang malas? Itu contohnya ya. Contoh kalimat yang nominal. Berarti sudah tahu. Baik. Sampai di sini mungkin materi kita, materi pelajaran kita. Sebelum kita pelajaran kita itu memberikan tugas kalian di rumah. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. PR di rumah tuliskan sebanyak 10 buah ya. Kalimat simple present. Terserah apa kalian membentuk kalimat tanya, memilih kalimat positifnya, memilih kalimat negatifnya. Terserah untuk kalian mana enaknya untuk kalian ya. Sesuai kalian bisa buat. Oke? Baik. Dan materi kita berikutnya mengenai apa namanya? Tentang text prosedur. Ya, text prosedur. Jangan lupa belajar di rumah. Boleh kalian browsing, cari informasinya, referensinya di internet. Juga boleh cari di buku-buku perpustakaan kita ya. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Siratal mustaqim, siratal ladzina
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Arahap, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Wela, Aceh Barat. Pada video kali ini saya bersama rekan kerja saya, Ibu Fiana. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP saya, dan saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Martawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu Irma. Baik, Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu Evi ya. Baik. Pada hari ini tadi sudah melaksanakan observasi Bu ya di kelas ya? Iya iya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya. Mungkin agak merasa lebih was-was atau merasa tegang apa kan. Tapi alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ya. Amin. Oke baik. Tadi saya sudah melihat cara Ibu mengajar di kelas, bagaimana proses mengajarnya di kelas. Iya, Di iya. sini Bu, nanti saya akan sedikit bertanya kepada Ibu ya Bu. Baik Ibu, silakan. Tentang kegiatan tadi dalam kelas Ibu. Iya. Aktivitas atau kegiatan pengembangan yang akan Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan di kelas itu apa saja Ibu yang sudah Ibu lakukan? Yang kegiatan pendahuluan Ibu, itu kegiatan awal ya. Oke Bu, di kegiatan pendahuluan itu kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai apa saja? Ya, untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan persepsi ya, memotivasi siswa agar siswanya itu lebih bersemangat Ibu dari awal pembelajaran kita ya sampai akhir pembelajaran. Baik, jadi meningkatkan kompetensi siswa Ibu Iya. ya. Nah selanjutnya Bu, ukuran keberhasilan Ibu apa yang akan Ibu lakukan atau Iya. Ibu bisa kita lihat? Ya, ukurannya ya saya melihat siswa itu antusias dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Pendukung atau waktu ini Bu kira-kira? Pendukungnya ya menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa ya. Oke. Waktu pelaksanaannya gimana itu Bu? Itu pada pelaksanaan waktu pembelajaran Ibu. Ya. Pelaksanaan waktu pembelajaran iya. Baik Bu Evi ya. Ya. Di aktivitas pengembangan diri yang pertama Ibu ingin kegiatan pendahuluan, yaitu ya tujuannya meningkatkan kompetensi ya. Nah selanjutnya Bu Evi, kira-kira pengembangan diri yang akan Ibu lakukan apa saja dan tujuannya? Iya, menguasai materi pembahasan yang akan kita ajarkan. Kalau tujuan yang tidak dicapai, intinya ya supaya memiliki kompetensi pedagogi ya Bu, kemudian memiliki pengetahuan, kemudian memiliki keahlian kita dalam materi kita dalam pelajaran kita ya. Kalau ukuran keberhasilan yang dicapai, yaitu memberikan pemahaman ataupun wawasan yang luas pada murid tentang materi ini secara dinamis. Kalau pendukungnya, ya kita harus memiliki banyak referensi ya Bu ya, referensi tentang strategi pembelajaran tentunya ya kan. Lalu selanjutnya pengembangan selain dari yang tadi, kira-kira itu? Ada sih Bu, itu menerapkan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu ya. Tujuannya Bu? Tujuannya ya dalam pembelajaran agar siswa dapat tercapai tujuan pembelajaran kita ya kan. Agar kita juga dapat mengkondisikan ataupun mengelola kelas secara efisien, secara tepat guna ya. Oke. Kemudian kalau apa namanya ya ukuran keberhasilan yang kita lihat di sini ya artian ingin menumbuhkan minat dalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dan juga menumbuhkan sikap positifnya siswa gitu. Kalau misalnya pendukungnya ya pengetahuan, kompetensi ya, kompetensi pedagogi pada guru khususnya ya, saya pribadi itu Bu. Baik ya. Ya. Jadi ada itu faktor pendukung, berdasarkan kira-kira Bu waktunya kapan itu? Ya pada saat waktu pembelajaran Ibu dilakukan. Ya. Saat kita melakukan pembelajaran ya di kelas itu dilakukan. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama, sudah Ibu Irma. Kembali ya. Kira-kira Bu, bisa nggak Ibu menyimpulkan sedikit tentang hasil observasi dan hasil pandangan kita ini? Kalau saya simpul ya intinya gini kalau menurut saya ya secara pribadi ya kan Bu, dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas memang kita pertama menyiapkan tangga pembelajaran gitu kan.
kemudian kita juga harus menerapkan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan juga kita harus menguasai materi tentunya kan, karena itu memang profesional kita ya kan Bu, dan ilmu pedagogi kita ya itu memang yang kita harus miliki ya. Dan satu hal lagi di sini memang dalam setiap kita mengajar memang kita tidak luput, kadang-kadang ada kekurangan, kadang ada hambatan, ada kendala yang Bu, jadi itu selalu ada gitu. Yang di sini berkat adanya dari supervisi dari Bu Irma ya kan, adanya kolaborasi dan rekan sejawat, ya bisa saling memberi support, masukan dan gitu ya. Tentunya masukan di sini yang membangun ya, dan juga bisa berbagi praktik baik ya dari Bu Irma ke saya gitu, dan juga dengan guru-guru lain gitu. Ini juga kita nanti bisa ya berkolaborasi juga dengan guru lain ke depannya. Jadi ke depannya kita inilah memperbaiki agar lebih baik lagi ya Bu ya, lebih bagus lagi dalam proses pembelajaran tentunya untuk siswa kita juga ya, sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Iya, sesuai dengan bakat minat siswa. Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Irma ya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Melati, untuk memberikan umpan balik kepada supervisi yang telah saya lakukan dan teman saya lakukan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Irma sudah melakukan kegiatan ini dengan baik ya. Terima kasih Bu Elvi Sama-sama, Ibu. bergabung bersama kami ya, sudah melakukan juga praktik pengajarnya ya. Dari video yang Bu Irma kirimkan, saya sudah melihat tuh kegiatan praobservasinya, di mana Bu Elvi sudah memiliki tujuan pembelajaran, punya strategi, punya area pengembangannya, dan itu tersampaikan pada kegiatan praktek mengajar ya. Nah, di dalam kelas yang diobservasi langsung oleh Ibu Irma. Jadi dalam hal ini mungkin ada beberapa hal mungkin yang harus dikembangkan. Sudah sangat bagus, tapi ada beberapa yang dalam pembelajaran itu kan Ibu Elvi kan menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional ya. Terus terintegrasi dengan budaya positif juga. Di dalam kelas sudah nampak pembagian pembelajaran berdasarkan minat dan bakat anak sudah mulai nampak. Cuman ada beberapa hal mungkin lebih ditekankan lagi, lebih jelas dikembangkan juga sesuai dengan harapan-harapan kita, sesuai dengan harapan baik yang diberikan oleh tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus dan sudah sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat. Dan Bu Irma, kegiatan pasca ini luar biasa, sudah membangun dari pemahaman-pemahaman dari rekan kita Bu Elvi ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya dapat berkolaborasi lebih lagi. Amin. Tidak, Bu Elvi juga tidak juga berkolaborasi untuk Bu Irma juga, tapi sesama-sama. Bu Irma juga begitu sebaliknya. Dan inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih nih untuk Bu Elvi. Sama-sama Ibu, kami juga terima Dengan kasih. Ibu Irma sudah berbagi praktik baiknya hari ini, dan itu pengalaman terbaik untuk kita. Tidak hanya untuk Bu Elvi dan Bu Irma, juga untuk saya, menjadikan pengalaman bagi saya bagaimana berkolaborasi yang baik seperti yang Bu Elvi lakukan dengan Bu Irma lakukan. Untuk kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke Bu Irma. Silakan. Terima kasih Bu ya, terima kasih Bu Elvi. Demikianlah tadi aksi yang saya lakukan, dan umpan balik dari pengajar praktik saya, Ibu Melati, saya selaku Isma Singgani Rahat, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.